Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfan Agnes dari kelas 5C Ekonomi Syariah, Fakultas Bisnis Ekonomi Islam akan memaparkan sedikit materi mengenai kerentanan terhadap krisis ekonomi. Ada beberapa pengertian kerentanan menurut para ahli. Yang pertama yaitu pengertian kerentanan menurut Jiu Limon 2007. Menurut beliau, mendefinisikan sebuah kerentanan itu ekonomi dari sebuah negara dengan risiko kehancuran ekonomi atau terhentinya pengembangan ekonomi yang dihadapi oleh negara tersebut yang disebabkan oleh suatu goncangan eksogen. Maksud dari goncangan eksogen tersebut yakni bencana alam atau perdagangan. Not dan Kusembing 2003 mendefinisikan sebuah kerentanan sebagai kemungkinan pada suatu waktu tertentu di masa depan kesejahteraan dari seseorang atau sebuah RT akan merosot ke suatu tingkat di bawah tingkat normal. Selanjutnya itu menurut Edger 2004 dan Bergoglio 2008. Kerentanan belum ada arti yang tepat, namun dapat diartikan secara umum bahwa kerentanan adalah merujuk kepada potensi kegiatan atau kerusakan yang diakibatkan oleh goncangan eksogen. Sama seperti halnya pendapat sebelumnya bahwa goncangan eksogen itu dari bencana alam atau rumah tangga. Nah, kerentanan sendiri adalah menurut di bidang ekonomi bahwa kerentanan itu merujuk pada risiko-risiko yang disebabkan oleh goncangan eksogen, yaitu sumber internal dan eksternal. Tak luput dari beberapa ahli berpendapat sebelumnya, berarti ada kaitan mengenai kerentanan tersebut. Nah, menurut bidang ekonomi itu goncangan eksogen itu ada dari sumber internal maupun eksternal, yaitu terdapat 3 kunci, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dapat disimpulkan bahwa kerentanan adalah proses dinamis mengenai proses-proses yang berubah-ubah dari individu atau masyarakat yang bergerak ke dalam dan keluar dari kemiskinan. Materi selanjutnya mengenai latar belakang kerentanan ekonomi. Ada beberapa hal yang membuat suatu negara mengalami kerentanan ekonomi, termasuk di negara kita, yaitu negara Indonesia. Pasti ada sebab akibatnya bisa terjadi kerentanan ekonomi. Namun hal-hal tersebut tidak jauh dari latar belakang yang ada. Dalam 2 dekade terakhir, Indonesia sudah 2 kali tertimpa krisis ekonomi besar. Yang pertama yaitu krisis keuangan Asia yang muncul sekitar pertengahan tahun 1997 dan mencapai klimaksnya pada pertengahan tahun 1998. Dan yang kedua yaitu krisis ekonomi global yang terjadi dan mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia selama periode 2008 sampai 2009. Walaupun dampak krisis ekonomi kedua itu terhadap perekonomian Indonesia jauh lebih kecil dibanding dengan krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 tersebut, Indonesia tetap mengalami suatu guncangan yang mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2008 sampai 2009 yang berasal dari suatu krisis keuangan besar di Amerika Serikat. Dua hal tersebut dapat dijadikan suatu pelajaran dan pengalaman ternyata Indonesia sangat rentan terhadap suatu tipe atau bentuk goncangan ekonomi baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, dari latar belakang yang telah saya paparkan tersebut, pemerintah pusat di tingkat nasional dan pemerintah di daerah tingkat regional memerlukan suatu sistem pendeteksi dari krisis ekonomi dan sistem untuk memonitor kerentanan ekonomi, khususnya di tingkat provinsi atau kabupaten kota terhadap suatu krisis ekonomi tersebut. Jadi, diperlukan sejumlah indikator yang dapat dimonitor secara terus-menerus untuk melihat tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap krisis ekonomi yang ada pada wilayah tersebut. Oke, next materi selanjutnya itu menurut ahli yaitu Hodinot dan Quisumbing 2003 lebih mengarah pada konsep kerentanan dan konsep kemiskinan yang saling terkait. Berarti itu tuh ada beberapa pendekatan. Menurut beliau ada 3 pendekatan, yaitu sebagai perkiraan kemiskinan, yang kedua sebagai harapan utilitas yang rendah, dan yang ketiga sebagai kepastian akan menghadapi sebuah risiko. Materi selanjutnya mengenai
Faktor-faktor penyebab kerentanan ekonomi Indonesia. Apa saja sih faktor-faktor penyebab kerentanan terhadap ekonomi Indonesia? Yang poin pertama yaitu ekonomi Indonesia semakin terbuka dibandingkan pada awal pemerintah Orde Baru tahun 1996. Maksud dari poin tersebut yaitu bahwa reformasi ekonomi khususnya di bidang perdagangan dan keuangan sebagaimana desakan IMF pasca krisis ekonomi telah mendorong Indonesia menuju liberalisasi dalam sektor perdagangan, perbankan, dan investasi. Kondisi ini telah mengakibatkan perekonomian Indonesia terintegrasi dengan perekonomian dunia. Konsekuensinya, Indonesia semakin rentan terhadap berbagai goncangan perekonomian dunia. Seperti contoh, ketika terjadi krisis keuangan pada tahun 2008 telah menyebabkan merosotnya permintaan global terhadap produk komoditas yang akhirnya berdampak terhadap ekspor Indonesia. Demikian halnya ketika terjadi sektor keuangan, Indonesia juga rentan terkena dampaknya karena Indonesia telah lama menjadi tujuan investasi jangka pendek di sektor keuangan. Ketika terjadi pembalikan arus modal secara tiba-tiba, mengakibatkan depresi mata uang rupiah yang sangat dalam serta dapat memicu krisis ekonomi Indonesia sebagaimana tahun 1998. Faktor kerentanan ekonomi Indonesia yang kedua yaitu Indonesia masih bergantung terhadap ekspor bahan komoditif primer seperti pertambangan dan pertanian. Maksudnya itu setiap ketidakstabilan permintaan dunia atau goncangan harga terhadap komoditas tersebut, khususnya komoditas pertanian, akan menjadi sebuah goncangan yang sangat berarti bagi perekonomian Indonesia. Apalagi sektor pertanian saat ini merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia, sehingga goncangan harga komoditas pertanian akan secara langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh masyarakat petani. Nah, goncangan tersebut itu akan mempengaruhi masyarakat Indonesia dan termasuk dalam faktor-faktor penyebab kerentanan ekonomi Indonesia. Faktor-faktor penyebab kerentanan ekonomi Indonesia yang ketiga yaitu Indonesia semakin tergantung pada impor dari sejumlah produk makanan penting, diantaranya gandum, beras, dan sebagainya. Maksudnya yaitu dalam 2 dekade terakhir, Indonesia semakin tergantung pada impor dari sejumlah produk makanan penting, diantaranya gandum, beras, jagung, daging, sayuran, buah-buahan, dan minyak. Konsekuensi dari ketergantungan impor ini adalah kenaikan atau ketidakstabilan dari harga makan tersebut di negara asal. Jelas akan mempunyai efek negatif yang signifikan tidak hanya terhadap pengeluaran minimum rumah tangga tetapi juga akan mengancam keamanan ketahanan pangan di dalam negeri yang bisa berujung pada kerusuhan sosial dan kebutuhan kabinet yang berkuasa. Dalam 20 tahun terakhir, semakin banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai TKI. Maksudnya 20 tahun terakhir semakin banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di luar negeri. Bahkan semakin banyak masyarakat desa di Indonesia yang kehidupan masyarakat atau pembangunan ekonominya tergantung pada pengiriman uang dari TKI di luar negeri. Biasanya mayoritas orang-orang yang TKI itu dari para pedesa atau masyarakat pedesaan. Konsekuensinya pada saat tuan rumah di mana TKI bekerja mengalami krisis, maka akan memaksa TKI untuk berhenti bekerja. Akhirnya dipulangkan dan ujungnya angka kemiskinan di desa akan semakin bertambah. Selanjutnya ada indikator kerentanan terhadap kerentanan ekonomi. Indikator tersebut dibagi menjadi 2, yaitu indikator tingkat mikro dan indikator tingkat makro. Adapun dari indikator makro tersebut ada beberapa yang
yang dikategorikan sebagai indikator makro. Yang pertama, kepadatan dan struktur penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar luas pasar domestik atau lokal. Semakin banyak unit dari suatu jenis produk yang bisa dibuat, maka akan semakin penuh pemakaian kapasitas produksi yang terpasang dan semakin rendah biaya produksi per satu unit dari produk tersebut. Demikian pula, semakin besar populasi dan semakin banyak angkatan kerja atau semakin besar sumber daya yang tersedia, maka semakin banyak produksi yang bisa dilakukan. Namun demikian, ada suatu hambatan terhadap sisi positif dari populasi yang besar. Indikator yang kedua yaitu struktur konsumsi rumah tangga. Indikator ini terutama relevan untuk krisis pangan. Di Indonesia, provinsi-provinsi atau kabupaten dengan rasio konsumsi beras terhadap konsumsi non-beras yang lebih tinggi dalam total rata-rata per RT atau per orang atau yang memiliki presentasi dari konsumsi beras di dalam total pengeluaran makanan dan non-makanan yang lebih besar dari prinsipnya lebih rentan terhadap krisis tipe ini dibandingkan provinsi-provinsi atau kabupaten-kabupaten dengan rasio yang lebih rendah. Krisis pangan terjadi di suatu wilayah ketika persediaan atau produksi makanan lebih rendah daripada kebutuhan atau konsumsi makanan di wilayah itu. Indikator selanjutnya yaitu kemajuan pendidikan. Kemajuan pendidikan biasanya diukur dengan dua indikator modal manusia, yakni jumlah anak-anak yang bisa membaca dan menulis. Alternatifnya bisa juga diukur dengan sebuah indeks, yaitu indeks pengembangan manusia atau lebih kita kenal sebagai dengan HDI. Kemajuan pendidikan umumnya dianggap sebagai suatu determinan penting dari kemampuan suatu wilayah atau komunitas dalam menghadapi dan menanggulangi suatu krisis atau bencana. Indikator yang selanjutnya yaitu kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan juga sangat berpengaruh atau termasuk sebagai suatu indikator modal manusia yang krusial. Sejak kemajuan dalam pendidikan atau keberhasilan mencapai pendidikan tinggi tidak akan pernah tercapai dalam suatu komunitas yang tidak sehat. Dengan kata lain, pendidikan dan kesehatan punya peran yang sama. Mereka adalah dua faktor yang bersifat komplement satu dengan yang lainnya. Dua indikator yang sering digunakan untuk mengukur kondisi kesehatan di suatu wilayah adalah harapan hidup pada kelahiran atau sering disebut dengan LA dan tingkat kematian saat bayi atau sering dikenal dengan IMR. Telah dijelaskan yaitu beberapa indikator makro mengenai kerentanan ekonomi. Selanjutnya ada indikator mikro mengenai kerentanan ekonomi. Indikator-indikator pada tingkat mikroekonomi jelas sekali mempengaruhi kerentanan ekonomi dalam tingkat mikro. Hal ini tergantung kepada bagaimana suatu krisis pengaruh ekonomi negara tersebut dan kehidupan masyarakatnya secara individu maupun kelompok. Dalam menganalisis tingkat kerentanan di sebuah RT, pertanyaan-pertanyaan utamanya adalah sebagai berikut. Rumah tangga yang mana yang paling rentan? Berapa banyak rumah tangga di suatu yang sangat rentan terhadap krisis ekonomi? Oke, kesimpulan materi yang saya bahas kali ini bahwa yaitu kerentanan mempunyai dua sisi, yaitu internal yang berkaitan dengan kemampuan usaha menangkal guncangan dan menghadapi resiko, serta eksternal yang berkaitan dengan resiko guncangan atau tekanan yang datang dari lingkungan. Seperti halnya kemiskinan, kerentanan merupakan kondisi multidimensi yang berkaitan dengan kemampuan politik, ekonomi, dan kelembagaan seseorang dalam suatu ruang waktu tertentu. Meskipun kerentanan dan kemampuan berkembang tidak serupa, tetapi kondisi rentan sangat mempengaruhi kemampuan usaha dalam mengembangkan diri. Perkembangan usaha akan terganggu jika usaha tersebut rentan terhadap guncangan. Karenanya, tujuan utama penanganan kerentanan adalah meningkatkan ketahanan usaha terhadap risiko dan guncangan yang ada gilirannya, mempengaruhi kemampuan memperoleh surplus dan menyimpan cadangan modal untuk kemudian menjadi tameng di kala susah. Kerentanan ekonomi, khususnya ekonomi makro, memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Walaupun kemiskinan biasanya lebih memberikan dampak pada kerentanan ekonomi mikro, guncangan dan ketidakstabilan tidak hanya menyebabkan peningkatan angka kemiskinan, namun juga menyebabkan orang-orang
perangkap dalam kemiskinan. Dengan kata lain, penghasilan warga miskin terpengaruh secara langsung atau peningkatan ataupun penurunan perekonomian nasional, di mana pendapatan mereka akan jatuh ketika perekonomian nasional tidak stabil dan akan meningkatkan pula ketika perekonomian nasional meningkat.